Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah etika pembelajaran. Yang saya banggakan teman-teman kelas 5E Pendidikan Agama Islam. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Elan Ilyas Sidik dan Ibu Irma Anggraeni. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peran guru pendidikan agama Islam atau peran guru pendidikan bahasa Arab. Mungkin yang kelompok kami sampaikan adalah peran guru pendidikan agama Islam atau peran guru PAI. Kebetulan di sini prodinya jurusannya kita itu kan pendidikan agama Islam. Nah, jadi yang akan dijelaskan di sini itu lebih ke peran guru PAI saja. Mungkin pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Irma Anggraeni. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Saya akan menjelaskan tentang peran guru pendidikan agama Islam. Peran guru pendidikan agama Islam itu adalah pendidikan profesional yang memiliki tugas memberi pemahaman materi agama Islam kepada peserta didik dan masyarakat. Guru profesional juga dituntut mampu mendidik PAI dengan maksimal sehingga berhasil membentuk kepribadian pada peserta didik. Selanjutnya, guru PAI juga dituntut mampu mengajarkan secara maksimal sehingga berhasil membentuk potensi intelektual yang bersandar pada PAI. Peran guru dalam proses pembelajaran meliputi sebagai satu sumber belajar, fasilitator pengelola pembelajaran, mendemonstrator, pembimbing, motivator, dan penilai. Guru menjadi sumber belajar, maka gurulah yang menjadi tempat peserta didik menggali atau mengambil pelajaran. Dengan begitu, guru PAI memiliki peran penting, garda terdepan setelah orang tua dalam pendidikan keagamaan, khususnya bagi anak-anak yang bagaimana perkembangan pendidikan di sekolah diajarkan kepada anak didik tentang ilmu agama, karena agama berorientasi pada ajaran kebaikan. Pekerjaan sebagai guru PAI adalah luas, yaitu untuk membina seluruh kemampuan dan sikap-sikap yang baik kepada murid sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu berarti bahwa perkembangan sikap dan kepribadian tidak terbatas. Pelaksanaannya melalui pembinaan di kelas saja. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma Anggraeni yang telah memaparkan materinya. Lanjut ke pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kata lain, peran atau fungsi guru dalam membina murid tidak terbatas pada interaksi belajar mengajar saja. Fungsi sentral guru adalah mendidik atau yang disebut juga fungsi edukasional. Fungsi sentral ini berjalan sejajar dalam melakukan kegiatan mengajar, yaitu fungsi instruksional dan kegiatan bimbingan. Bahkan setiap tingkah lakunya dalam berhadapan dengan murid, yaitu interaksi edukatif, senantiasa terkandung fungsi mendidik. Jadi fungsi guru dalam membina murid itu tidak terbatas hanya sedang interaksi belajar mengajar saja. Peran guru sebagai guru PAI juga
bisa berinteraksi di luar jam pelajaran. Bahkan tadi disebutkan oleh pemateri pertama, peran guru PAI itu sangatlah luas. Jadi tidak hanya cukup di kelas saja, apalagi agama itu hal yang penting bagi kehidupan. Jadi tidak perlu di kelas saja untuk menjelaskan atau mendidik siswanya, bahkan bisa di luar kelas, dari jam istirahat ataupun ada waktu-waktu yang lain. Maka dari itu, guru pun harus mencatat dan melaporkan pekerjaannya, melaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atau sebagai bahan yang dapat digunakannya sebagai umpan balik. Yang terakhir itu dikenal sebagai tugas administrasi atau tugas manajerial. Mengingat ruang lingkup pekerjaan guru seperti yang dituliskan sebelumnya atau seperti yang dibahas sebelumnya, peran guru, maka fungsi atau tugas guru yaitu meliputi yang pertama tugas pengajaran atau guru sebagai pengajaran. Jadi tugas guru itu sebagai pengajar. Yang kedua, tugas bimbingan dan penyuluhan atau guru sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan. Yang ketiga, tugas administrasi atau guru sebagai pemimpin di kelasnya, manajer kelas. Jadi fungsi dan tugas guru itu yang pertama mengajar tentang materi kepada siswa. Yang kedua, tugas bimbingan dan penyuluhan. Tidak hanya berarti di sini guru tidak hanya memberikan materi kepada murid, tetapi si guru juga harus memberikan penyuluhan, bimbingan kepada murid bagaimana bersikap yang baik, terutama dalam peran guru pendidikan agama Islam itu akhlak spiritual seperti itu. Jadi tidak hanya guru PAI itu, khususnya guru PAI itu tidak hanya menjurus ke hanya memberikan materi pengajaran saja, tetapi bisa memberikan bimbingan ataupun penyuluhan kepada peserta didik sebagai guru yang profesional. Dan guru pembimbing itu biasanya murid yang harus dibimbing itu biasanya murid yang bermasalah ataupun murid yang kurang paham dalam memahami suatu materi. Adapun yang ketiga tadi, tugas administrasi atau guru itu sebagai pemimpin manajer kelas. Jadi di dalam kelas itu guru yang memanage semua masalah, guru yang memanage semua pekerjaan kelas selain peserta didik. Jadi yang bertugas atau yang berwenang di dalam kelas itu kan guru. Nah, di situ guru bertugas sebagai manajer kelas yang membimbing peserta didik, yang menunjukkan mana yang baik, mana yang benar begitu. Mungkin selebihnya dari saya tentang peran guru pendidikan agama Islam itu, kalau sekolahnya hanya sekolah formal, maksudnya sekolah formal itu sekolah itu tidak berada di dalam pesantren. Mungkin hanya kebanyakan guru PAI itu, peran guru PAI itu hanya menjelaskan atau membimbing peserta didiknya itu lebih lama itu di waktu kelas, di waktu dalam kelas. Jadi tidak banyak waktu di luar kelas untuk sekolah yang tidak berada di dalam pesantren. Nah, kalau sekolah yang berada di dalam pesantren, kebanyakan si murid itu kan berada di lingkungan sekolah, lingkungan pesantren. Jadi guru leluasa untuk memberikan materi ataupun bimbingan mengenai pembelajaran agama Islam. Jadi lebih banyak waktunya untuk sekolah yang berada di dalam pesantren. Mungkin bisa saja sekolah yang tidak terdapat di dalam pesantren, tetapi itu
tidak sebanyak seperti yang sekolah yang berada di dalam pesantren. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kelompok 8 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya mohon maaf kepada dosen pengampu etika yang seharusnya presentasi hari Jumat dikarenakan pemateri belum siap. Banyak kendala. Yang pertama, kendalanya Bu Irma sama saya kebetulan seminggu kemarin kurang sehat, jadi mohon maaf kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah. Sekali lagi saya minta maaf atas nama kelompok 8. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.